Hadirin hadirat, kita melanjutkan pada ayat 80 halaman 91 ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Man yuti'ir rasul faqad ata'a Allah. Man yuti'ir rasul di sini ada nun mati berjumpa dengan ya, namanya adalah idgham bihunna. Mai, ya mendengar begitu. Mai yuti'ir rasul faqad ata'a Allah. وَمَنْ تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا. Pada kalimat wama, nun mati ketemu ta adalah ikhfa ya. Kemudian fama ini dibaca mad jaiz munfasil. Wa man tawalla fama arsalnaka alaihim hafizan. وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ di sini yang kita temukan ta'atun, tanwin ketemu fa adalah fa. Kemudian yang min nun madi ketemu ain idhar, indik ikhfa lagi. Wa yaquluna ta'atun fa idza barazu min 'indik wa yaquluna ta'atun fa idza barazu min 'indika bayyat ta'ifatum minhum ghayra alladhi taqul wallahu yaktubu ma yubayyitun. Nah, di sini ada huruf yang kita perlu perhatikan sifatnya yang namanya hamas. Yak, nah itu namanya hamas ya. Yaktubu ma yubayyitun. Ini tak juga hamas. Terkumpul dalam kalimat fahathahu syakhsun sakat, itu hurufnya ya. Wallahu yaktubu ma yubayyitun. Wallahu yaktubu ma yubayyitun. Fa'arid anhum wa tawakkal 'ala Allah. Wa kafa billahi wakila.
Afala yatadabbaruna al-Qur'an. Ini jangan lupa baknya bertasydid kita tunaikan ya. Yatadabba begitu ya. Afala yatadabbaruna al-Qur'an. Walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Nah, di sini yang kita dengarkan min 'indi, ini ikhfa, begitu juga fan fihi ikhtilafan, fan ini pendengar juga namanya ikhfa. Walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khawfi adha'u bih. Sini ja'ahum, ja panjang 4 harokat, namanya mad wajib muttasil karena ada mad tabi'i bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat. Kemudian hum mim mati ketemu hamzah adalah idhar syafawi. Kemudian rum tanwin ketemu mim idgham bihunna. Wa idza ja'ahum amrum minal amni awil khawfi adha'u bih. Wa idza walau raddu ila rasuli wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum. Nah, di sini kelihatannya terlalu panjang. Boleh kita wakafkan pada kalimat minhum ya. Walau radduhu ila rasuli wa ila ulil amri minhum. Nah, kita ingatkan pada kalimat ui bukan panjang ya, ulil, ayo langsung pendek itu ya, bacanya langsung. Wa ila la panjang majais fasil. Wa ila ulil amri minhum, seperti itu ya. Wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum. Wa ila pada kalimat
yastanbitunahu, non mati ketemu ba, namanya adalah iklab ya. Kita contohkan lagi, la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum, walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu lattaba'tum, nah di sini alaikum, mim mati ketemu wawu, namanya idhar. Kalau mim mati itu nanti namanya syafawi ya, idhar syafawi gitu ya. Nah di sini kita baca jelas, alaikum warahmatuhu lattaba'tum. Nah, kita wakafkan di sini karena agak panjang ya. Walaula fadlullahi alaikum warahmatuhu lattaba'tum, warahmatuhu lattaba'tumus syaitana illa qalila. Nah, jangan lupa shin pada kalimat asyaiton adalah tebal ya. Warahmatuhu lattaba'tumus syaitana illa qalila. Faqatil fi sabilillah, la tukallafu illa nafsaka wa harridil mu'minin. Asallahu an yakuffa ba'sal ladina kafaru. Pada kalimat ayyakuffa, nun madi ketemu ya adalah idgham bi gunnah ya. Jangan lupa juga ayyakuffa, fa-nya bertasydid ya. Asallahu ayyakuffa ba'sal ladzina kafaru. Wallahu ashaddu ba'san wa ashaddu tankila. Nah, di sini ada shin yang dibaca tebal, ada sin yang dibaca tipis ya. Yang dibaca tebal asyaddu. Kemudian kalimat ba'sau, nah, sinnya tipis ya. Kemudian wa asyaddu, sinnya tebal lagi. Jangan lupa yang kita dengungkan pada dua tempat di sini. Ba'sau, nah, mendengung. Kemudian tankila, ini juga mendengung ya. Wallahu ashaddu ba'san wa ashaddu tankila. Man
yashfa' syafa'atan hasanatan yakun lahu nasibum minha. Di sini yang mendengung may yashfa', kemudian syafa'atan. Nah, ini namanya idhar. Hasanatai, namanya idgham bihunna. Yakul lahu non mati ketemu lam, namanya idgham bila hunna. Yakul lahu. May yashfa' syafa'atan hasanatan yakun lahu nasibum minha. وَمَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِنْهَا. وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا. Di sini yang mendengung syai'in, tanwin ketemu mim sama, namanya adalah idgham bihunna. Nah, kemudian jangan lupa pada kalimat ala kulli, lamnya tasdid ya. Wa kana Allahu ala kulli syai'in muqita. Wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha. Di sini banyak huruf yang bertasydid ya. Pertama hoyitum, hoyi, ya-nya tasydid ya. Kemudian mim mati ketemu ba adalah ikhfa syafawi. Tasydid lagi bitahiyatin, ya-nya tasydid bitahiyatin. Kemudian fahayyu, ya-nya tasydid lagi. Wa idza huyyitu bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha. Bi ahsana minha aw rudduha. Innallaha kana ala kulli syai'in hasiba. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, semoga kita selalu mendapatkan barokah dan syafaatnya Al-Quran dalam kehidupan kita di dunia, di kubur kita sampai hari kiamat. Allahumma amin. Kita akan bacakan terjemahan, begitu juga penjelasan tafsirnya.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man yuti'ir rasul faqad ata'a Allah wa man tawalla fama arsalnaka 'alaihim hafidha. Ayat nomor 80 yang artinya, barang siapa mentaati Rasul, yaitu Nabi Muhammad SAW, maka sesungguhnya dia telah mentaati Allah. Dan barang siapa berpaling dari ketaatan tersebut, maka ketahuilah kami tidak mengutusmu Muhammad untuk menjadi pemelihara mereka. Jadi ayat ini menerangkan man ata'a amrar rasul faqad ata'a Allah li'annahu muballighun anillah. Jadi orang yang taat kepada yang mulia baginda Nabi Muhammad SAW, maka dia ini sesungguhnya telah taat kepada Allah. Nah, taat kepada Nabi ini terbagi menjadi dua. Taat mengerjakan perintahnya dan taat meninggalkan larangannya. Nah, perintahnya Rasulullah ini dibagi dua lagi. Ada perintah yang lil ijab untuk menunjukkan makna wajib, ada perintah lil istihbab untuk menunjukkan makna sunnah atau mustahab dalam bahasa fikihnya. Begitu juga larangan Nabi, ada yang larangan lil tahrim untuk menunjukkan haram, ada larangan yang menunjukkan lil karohah untuk menunjukkan makna makruh. Nah, maka di sini perintah Allah terhadap kita mengikuti agama yang dibawa Nabi secara keseluruhan. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah. Wahai orang-orang yang beriman, kalian masuklah dalam agama Islam. Nah, agama Islam adalah agama yang dibawa oleh baginda Rasulullah SAW. Masuk dalam agama Islam kafatan, secara keseluruhan. Jangan separuh-separuh, jangan setengah-setengah. Nah, inilah target dalam kehidupan kita. Ingin menyempurnakan agama Islam, dimulai dari rukun imannya, dimulai menyempurnakan rukun Islamnya. Nah, kemudian hadirin yang mulia, di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, wa man tawalla fama arsalnaka 'alaihim hafidha. Ai wa man a'rada an ta'atika fama arsalnaka ya Muhammadu hafidhan li'amalihim. Orang kok enggak mau mengikuti apa yang diperintahkan oleh baginda Nabi, ya memang Rasulullah ini diutus oleh Allah bukan untuk menjaga amalannya umat ini, gitu. Rasulullah diperintahkan oleh Allah, diutus oleh Allah hanya menyampaikan, gitu kan. Adapun yang usaha menjaga amalannya umat ini, ya dirinya umat itu masing-masing. Dia ada usaha tirakat, ada usaha mujahadah, ya. Mujahadah ini kurang lebih maknanya menahan hawa nafsunya, mengekang hawa nafsunya, supaya perintah Allah dan perintahnya baginda Nabi Muhammad SAW itu ia amalkan, ia praktekkan dalam kehidupannya. Nah, di antara maknanya fama wa man tawalla fama arsalnaka 'alaihim hafidha. Jadi yang menjaga amalan kita, menjaga amalan perbuatan keluarga kita, ya diri kita masing-masing. Maka di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, qu anfusakum wa ahlikum naro. Kalian semua ini orang-orang beriman, jagalah diri kalian dan juga keluarga kalian dari siksa api neraka. Kemudian hadirin yang mulia, orang yang taat kepada baginda Nabi ini sebenarnya tidak ada ruginya. Tidak ada ruginya. Taat perintah yang wajib atau perintah yang sunnah itu kalau kita amalkan itu tidak ada ruginya. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala
menerangkan orang yang mengikuti Nabi, dia ini akan dicintai oleh Allah. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan wahai Muhammad, bila mana kalian semua cinta kepada Allah, maka ikuti aku. Jadi mengikuti kita terhadap sunnah-sunnah Nabi, mengikuti kita, ikut-ikutannya kita terhadap sunnah Rasul, perintahnya Nabi, ini akan menambahkan cintanya Allah kepada kita. Maka kita bangun tidur, ingat apa sunnah Nabi, apa perintah Nabi. Nabi perintahkan untuk sholat tahajud. Nabi perintahkan untuk baca doa bangun tidur. Nabi perintahkan untuk sholat witir. Kita mau ke lapangan kerja masing-masing, apa perintah Nabi? Jujur, amanah, ya. Yang mau ke sawah, usaha jujur, ya. Jangan ketika tetangga sawahnya sedang ngasih tabuk, ngasih pupuk, digerongi dari bawah galengan itu. Ini namanya ikutan jujur kita. Ketika kita bekerja di toko, di kios, di pasar, ingat perintah Nabi, sunnah Nabi. At-tajirus saduqul amin ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-sholihin. Seorang pedagang yang dia ini jujur, yang dia ini bisa dipercaya, dia akan dikumpulkan bersama para nabi, para siddiqin, orang-orang yang benar imannya, dan orang-orang yang mati syahid. Allahumma amin. Kalau jadi pejabat, diberi amanah dalam pemerintahan, al-imamul adil, pimpinan yang adil, itu la yuraddu du'auhu, tidak akan ditolak doanya itu. Nah, di antara fadilahnya pimpinan yang adil, doanya itu akan makbul di sisi Allah. Pimpinan yang adil nanti di hari kiamat akan diberikan naungan di hari mahsyar di bawah arsy Allah Subhanahu wa taala. Di saat kita di rumah, jangan terkecoh dengan anak dan istri kita sampai lupa. Sudah datang waktu zuhur masih asik aja sama anak-anaknya, sama istrinya. Ya memang betul kita ini diperintahkan untuk bergaul dengan baik. Tapi kalau sudah datang perintah Allah, ya kita kerjakan perintah Allah. Hayya 'alas shalah, mari menuju sholat. Hayya 'alal falah, mari menuju kebahagiaan. Kita tinggalkan semuanya untuk memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada tempatnya masing-masing. Itu termasuk bentuk taat kita kepada yang mulia baginda Rasulullah SAW. Masuk pasar, perintah Nabi apa? Baca doa la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Termasuk sunnahnya di bulan Rajab kita mengikuti apa yang dulu diturunkan Allah Subhanahu wa taala, yaitu peristiwa besar, yaitu Isra dan Mi'raj. Di dalamnya ada perintah sholat, memperbanyak baca istighfar. Sebagian ulama mengatakan Syahrul Rajab syahrul istighfar. Bulan Rajab ini adalah bulan istighfar, minta ampun kepada Allah. Di antara hikmahnya kalau orang banyak istighfar di bulan Rajab, akhirnya hatinya bersih, dosa-dosanya sudah ditaubati. Begitu masuk Ramadan, betul-betul bisa menghadap kepada Allah untuk sholat tarawih, sholat witir, untuk tadarus Al-Quran, untuk puasa di bulan Ramadan. Kemudian hadirin yang mulia, ayat nomor 81 yang artinya, dan mereka orang-orang munafik mengatakan kewajiban kami hanyalah taat, tetapi apabila mereka telah pergi dari sisi wahai Muhammad, sebagian dari mereka mengatur siasat di malam hari, mengambil keputusan lain dari yang telah mereka katakan tadi. Allah mencatat siasat yang mereka atur di malam hari itu, maka berpalinglah dari mereka dan bertakwalah kepada Allah, cukuplah Allah yang menjadi pelindung. Nah, ini orang-orang munafik kalau diseru, diperintahkan untuk taat kepada Nabi, iya kami taat kepada Nabi. Tapi nanti kalau malam hari,
atur strategi gimana supaya kelihatannya taat kepada Nabi, tapi hakikatnya mereka ingkar kepada Nabi, mereka nyelintut dari perintahnya Nabi. Naudzubillah min dzalik. Itulah sifatnya orang munafik. Makanya kalau kita taat kepada Allah ya dengan sebenar-benarnya taat kepadanya. Kalau kita takwa kepada Allah ya betul-betul takwa kepadanya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Dalam ayat yang lain seperti itu. Wahai orang-orang yang beriman, kalian bertakwalah kepada Allah dengan sebetul-betulnya takwa. Semoga termasuk kita sebagai amin ya. Ini jangan menjadi seperti orang-orang munafik. Kalau di depan Nabi ya kami taat kepada engkau wahai Muhammad. Tapi nanti kalau sudah pulang, kalau sudah malam hari ya menata supaya gimana? Ini kita ini tampaknya di depan Muhammad taat, tapi padahal tidak taat. Gitu. Naudzubillah min dzalik. Kalau kita menghadapi orang seperti itu, nggak usah digubris, nggak usah terlalu dirisaukan, nggak usah terlalu diprihatinkan. Fa'rid anhum, berpalinglah dari mereka itu. Akan tapi apa? Wa tawakkal 'ala Allah. Tetap kita bergantung kepada Allah. Kalau kita mau taat kepada Allah, mau taat kepada Rasulullah, ada orang yang mau ganggu, nah, jangan digubris. Tetap kita fokus, konsentrasi untuk taat kepada Allah. Wa kafa billahi wakila. Cukup Allah sebagai penolong, penolong kita. Kemudian hadirin yang mulia, ayat nomor 82. Maka tidakkah mereka menghayati atau merenungi Al-Quran, sekiranya Al-Quran itu bukan dari Allah, pastilah mereka menemukan banyak hal yang bertentangan di dalamnya. Jadi mereka orang-orang munafik. Kenapa kok mempunyai sifat seperti itu? Tidakkah mereka itu merenungi maknanya Al-Quran? Jadi termasuk cara untuk mengeluarkan diri kita dari sifat-sifat munafik itu apa, hadirin hadirat yang mulia? Di antara caranya adalah kita mempelajari Al-Quran, merenungi maknanya Al-Quran. Ringkasnya apa? Kita menyempatkan waktu untuk mempelajari makna-maknanya Al-Quran dengan mempelajari terjemahan dan tafsirnya. Supaya betul-betul apa yang menjadi isi dari Al-Quran betul-betul kita amalkan, kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari, insya Allah. Kemudian hadirin yang mulia, ya, seandainya ayat-ayat ini yang ada dalam Al-Quran ini kok datangnya dari selain Allah, tentunya di situ ada perkara-perkara yang bertentangan dengan kebiasaannya manusia yang sangat banyak. Akan bertentangan dengan hukum-hukum Allah, dengan hikmah-hikmah Allah. Lah nyatanya ketika Al-Quran dipelajari dengan benar, dengan sahih, maknanya direnungi, dihayati, ditadaburi, gitu. Kemudian ternyata setelah difikirkan, loh, nyatanya kok hikmahnya Al-Quran kok luar biasa di dalam menata kehidupan kita. Sehingga di dalam sebuah hadis baginda Nabi bersabda, taraktu fikum amrayn ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada. Aku telah tinggalkan di kalangan kalian dua hal, bila mana kalian berpegang teguh dengannya, kalian tidak akan pernah tersesat. Apa kata Nabi dua hal tersebut? Kitabullah wa sunnati. Kitabnya Allah yaitu Al-Quranul Karim, dan sunnahku yaitu sunnah-sunnah dan akhlaknya yang mulia baginda Rasulullah SAW. Contohnya dalam Al-Quran diperintahkan untuk iman kepada Allah, toh nyatanya benar. Orang yang iman kepada Allah, kalau dia diberi nikmat tidak sombong, kalau diberi ujian-ujian dia tidak mengeluh. Tapi semuanya adalah isinya syukur dan sabar kepada Allah. Di saat ada nikmat syukur, di saat ada ujian sabar. Dalam sunnahnya Rasulullah diperintahkan, kalau makan cuci tangan dulu. Ternyata setelah diteliti menurut ilmu kedokteran cocok. Ternyata kalau orang itu mau makan kok nggak cuci tangan, dikhawatirkan makanannya itu tercampur dengan bakteri yang ada di tangannya.
Ketika makan, baginda Nabi mencontohi posisinya duduk. Oh, ternyata benar. Memang posisi itulah yang terbaik. Ada hikmah-hikmah yang luar biasa untuk kesehatan. Bahkan ketika orang itu masuk rumah, Nabi menyarankan untuk mengucapkan salam. Oh, ternyata hikmahnya benar. Orang masuk rumah kok nggak mengucapkan salam. Akhirnya setan-setan, demit-demit ikut nimbrung masuk rumah, ganggu suasana rumah tangga. Maka dari itu kita kalau mendapatkan perintah dari Allah, mendapatkan perintah dari Rasulullah, sami'na wa ata'na. Kemudian hadirin yang mulia, ayat yang berikutnya nomor 83 yang artinya, dan apabila sampai kepada mereka suatu berita tentang keamanan ataupun ketakutan, mereka langsung menyiarkannya, padahal apabila mereka menyerahkannya kepada Rasul dan ulil amri di antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya akan mengetahuinya secara resmi dari mereka, Rasul dan ulil amri. Sekiranya bukan karena karunia dan rahmat Allah kepadamu, tentulah kamu mengikuti setan kecuali sebagian kecil saja di antara kalian. Jadi ini orang-orang munafik sifatnya, kalau ada hal-hal yang sifatnya musibah atau keamanan ya, mereka langsung keluar-keluar itu. Padahal hal tersebut bila mana dikembalikan kepada Rasul, kepada yang mulia baginda Rasulullah SAW, dan juga kepada pimpinan-pimpinan yang ada waktu itu, maka justru mereka akan tahu itu yang sebenarnya itu bagaimana toh. Nah, maka disinilah kita ini jangan mudah terkecoh dengan berita-berita, ya. Perlu bertabayun, diperjelas dulu berita itu, kira-kira akurat atau tidak, benar atau tidak. Ya. Kemudian hadirin yang mulia, di sini diterangkan walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu lattaba'tumus syaitan. Kalau bukan karena rahmat atau sayangnya Allah dan anugerah Allah, sungguh kalian akan mengikuti jejak dan langkahnya setan. Jadi kita ini untuk mengeluarkan diri kita dari ikut-ikutan terhadap godaan setan, dari ikut-ikutan terhadap bisikan-bisikan setan, bagaimana? Kita minta supaya dianugerahi oleh Allah. Minta tolong kepada Allah. Allahumma hafadna min baini aidina wa min khalfina. Ya Allah, mau jaga kami dari depan kami, dari belakang kami, wa an aimanina, dari arah kanan kami, wa an syama'ilina, dari arah kiri kami, wa min fauqina, wa min tahtina, dari atas dan bawah kami. Bahkan hadirin yang mulia, untuk menjaga diri kita dari godaan-godaan dan bisikan syaitan, nah ini supaya kita ini mendapatkan anugerah, dijaga, ya termasuk mengikuti yang mulia baginda Rasulullah SAW. Karena baginda Nabi yang lebih tahu bagaimana caranya menangkis, menolak, ya, untuk godaan-godaan setan itu. Nah, menolak dari semua apa yang dibisikkan oleh setan, bagaimana caranya? Ya caranya mengikuti Nabi. Supaya kita selamat, aman, bagaimana? Ikut baginda Rasulullah SAW. Bahkan kalau kita tidak ditolong oleh Allah, ya ini kita akan mengikuti setan tadi, illa qalila, kecuali orang yang sedikit. Kemudian ayat berikutnya, lah kok ada perintah faqatil fi sabilillah. Nah, ayat nomor 84. Maka berperanglah engkau Muhammad di jalan Allah. Engkau tidaklah dibebani melainkan atas dirimu sendiri. Kobarkanlah atau semangatilah orang-orang beriman untuk berperang. Mudah-mudahan Allah menolak atau mematahkan serangan orang-orang yang kafir itu. Allah sangat besar kekuatannya dan sangat keras siksaannya. Jadi ada kaitan dengan ayat sebelumnya. Kalau orang itu tidak mendapatkan karunia Allah, tidak mendapatkan rahmat Allah, sungguh kalian akan mengikuti langkah-langkah setan. Ya, cara mematahkan langkah setan diantaranya apa? Faqatil fi sabilillah.
berjuanglah di jalan Allah. Nah, di sini sebagian ulama ahli tafsir memaknai fi sabilillah bermakna fi sabilil khair, dalam jalan kebaikan. Nah, jadi berjuang dalam jalan kebaikan dengan bentuk apapun yang penting dihalalkan oleh Allah itu namanya jihad fi sabilillah. Nah, jalan kebaikan mungkin saat ini saudara-saudara kita di Sumatera diuji oleh Allah dengan banjir. Nah, kita sedekah jalan kebaikan, itu juga termasuk jihad fi sabilillah. Di keluarga kita mungkin ada hal-hal yang masih belum pas dengan syariat agama Islam, kita benahi, kita luruskan, itu juga termasuk jihad fi sabilillah. Bahkan dalam diri kita sendiri, dalam istri kita atau anak kita atau suami kita ada hal-hal yang di situ kurang cocok dengan agama Allah, kita luruskan, kita benahi, itu juga termasuk fi sabilillah. Kita melihat di kampung kita, RT RW kita ada hal-hal yang masih belum cocok dengan agama Allah, kita robah, kita usahakan sesyar'i mungkin, sedekat mungkin dengan agama Allah, itu juga fi sabilillah. Maka maknanya fi sabilillah ini sebagian ulama menafsiri seperti itu, fi sabilil khair. Kemudian hadirin yang mulia, perintah berjuang di jalan Allah ini sebenarnya adalah khusus untuk baginda Nabi. Nah, kemudian sifatnya kepada orang iman, waharridil mu'minin, semangatilah orang-orang iman juga untuk berjuang di jalan Allah. Karena memang berjuang di jalan Allah itu kadangkala berat tantangannya. Meninggalkan keluarga, meninggalkan kesenangan, meninggalkan hawa nafsu, bahkan bisa-bisa meninggalkan nyawa. Nah, maka disinilah dalam ayat ini memang yang diperintahkan ini adalah baginda Nabi. La tukallafu illa nafsa. Kamu tidak dibebani untuk berjuang di jalan Allah kecuali diri kamu sendiri. Gitu. Kata Allah kepada Nabi seperti itu. Waharridil mu'minin. Nah, untuk orang-orang iman yang lain, semangatilah supaya mereka juga bangkit berjuang di jalan Allah. Akan tetapi kita sebagai umat Nabi jangan menjadi seperti orang-orang Bani Israel. Tapi kita ingin menjadi seperti para sahabat. Kalau Bani Israel mengatakan kepada Nabi Musa, pergilah engkau wahai Musa bersama Tuhanmu. Inna hahuna qaidun. Kita orang-orang Bani Israel tak duduk-duduk saja di sini. Tapi kalau para sahabat yang mendapatkan gelar dari Allah, radhiyallahu anhum wa radu an, mereka telah ridho dengan Allah dan Allah ridho kepada para sahabat. Kalau Nabi berjuang bagaimana? Idhab anta wa rabbuka fa inna ma'akuma muqatilun. Para sahabat mengatakan seperti itu. Ya Rasulullah, engkau pergi berjuang bersama Tuhan engkau yaitu Allah Subhanahu wa taala, dan kami sesungguhnya bersama engkau dan bersama Allah muqatilun, kami semua juga berangkat untuk berjuang di jalan Allah. Nah, maka disinilah ada kaitannya, ya. Jadi kalau orang itu ingin menolak bisikan-bisikan setan, ingin menolak godaan-godaan setan, ya ini harus ada semangat berjuang di jalan Allah. Kemudian hadirin yang mulia, ayat nomor 85 yang artinya, barang siapa memberikan pertolongan dengan pertolongan yang baik, niscaya dia akan memperoleh bagian pahalanya, dan barang siapa memberikan pertolongan dengan pertolongan yang buruk, niscaya dia akan memikul bagian dosanya. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jadi kita diingatkan dalam ayat ini, usahalah kita ini selalu berusaha apa? Memberikan pertolongan yang sifatnya kebaikan. Misalkan saudara-saudara kita mungkin sedang kekurangan baju, kita ikut ngirim baju. Saudara kita kekurangan bahan makanan, semampunya. Kebaikan itu hadirin yang mulia, kalau tidak bisa dikerjakan semua, jangan ditinggalkan semua. Dalam kaidah usul fikih, ulama ahli usul mengatakan
ma la yudraku kulluhu la yutraku kulluhu. Perintah Allah, perintah agama kalau tidak bisa dikerjakan secara keseluruhan, ya jangan ditinggalkan. Kita mau menolong semua saudara yang sedang kena musibah nggak bisa, gitu. Mau bangunkan rumah, jembatan, apa semua belum bisa ini. Ya kalau gitu ya semampunya, ya. Insya Allah. Begitu juga kita melihat saudara-saudara kita yang masih jauh dari agama, misalkan ya. Kita belum bisa 100% mengajak semuanya. Ya kalau nggak bisa ya jangan semuanya terus ditinggalkan. Ya. Semampunya. Yang penting apa, hadirin yang mulia, kita masih dalam suasana kebaikan, suasana memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ayat berikutnya 86 yang artinya, dan apabila kalian dihormati dengan suatu salam atau penghormatan, maka balaslah penghormatan tersebut dengan yang lebih baik, atau balaslah penghormatan itu yang sepadan dengannya. Sungguh Allah memperhitungkan segala sesuatu. Jadi ayat ini, bila mana ada orang mengucapkan salam kepada kita, Assalamualaikum. Nah, ini tertibnya bagaimana? Kita menjawab sepadan, Waalaikumsalam. Minimalnya itu. Kalau bisa lebih baik, kita diucapkan salam Assalamualaikum, kita jawab yang lebih baik Waalaikumsalam warahmatullah. Nah, orang mengucapkan salam kepada kita Assalamualaikum warahmatullah, kita menjawabnya ditambahi wabarakatuh. Nah, ini kalau secara fikih mengucapkan salam itu hukumnya sunnah, tapi menjawab salam hukumnya adalah wajib. Wajib. Alhamdulillah. Monggo ibu-ibu persiapan pertanyaan. Sebelum ibu-ibu bertanya, ini ada permohonan dari Bapak Edison Rusli, jemaah kita yang dari barat, yang alhamdulillah dari awal sampai sekarang masih istiqomah. Ini orangnya Pak Edison Rusli. Mohon doanya kita bersama, terutama Syekh Muhyiddin, beliau mengganti nama dari Edison bin Rusli menjadi Muhammad Edi Sulaiman bin Rusli. Mohon doanya mudah-mudahan. Amin. Dia ada saudara kita yang sakit nih, Pak Haji Asrori. Pak Haji Asrori sedang di rumah sakit. Semua yang minta doa, khususnya Pak Edi tadi yang ganti nama, dan juga Pak Haji Asrori, diberikan kesembuhan oleh Allah, yang ganti nama diberikan barokah oleh Allah. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Alaihim semoga ibu-ibu pertanyaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya Ustaz, ini berhubungan dengan bulan Rajab ya. Dalam bulan Rajab itu ada beberapa sholat, ada beberapa puasa sunnah. Di antaranya 10 hari pertama di bulan Rajab, dan ada lagi Ta'amil, Senin dan Kamis. Juga ada Ayyamul Bid dan puasa Daud. Di antara beberapa puasa sunnah tersebut, yang terbaik yang untuk kita amalkan yang mana? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi memang di dalam berpuasa di bulan Ramadan ini ada beberapa perbedaan pendapat di antara para alim ulama ya. Akan tetapi secara umum puasa di bulan Asyhurul Hurum itu merupakan afdhalus siyam ba'da Ramadan.
Ada suatu hadis yang menerangkan afdhalus siyam ba'da Ramadan as-shaum fil asyhuril hurum. Kurang lebihnya seperti itu. Au kama jaa bil hadis. Paling afdolnya puasa setelah bulan Ramadan adalah puasa di bulan Asyurul Haram. Nah, Asyurul Haram itu diantaranya adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, itu yang berturut-turut. Kemudian yang menyendiri adalah bulan Rajab. Jadi kalau kita mengerjakan puasa kapanpun, mungkin tanggal 1, yang katanya tanggal 1 sebagian mengatakan kemarin ya. Kemudian hari ini tanggal 2. Barang siapa yang puasa tanggal 1 bulan Rajab seperti puasa 1 tahun penuh. Ini walaupun riwayat hadisnya dhaif, tapi secara umum puasa di bulan Rajab, bulan Asyurul Hurum, ini dikatakan afdhalus siyam ba'da Ramadan. Sebaik-baik puasa setelah bulan Ramadan. Nah kok jenengan gadah kekuatan lebih ya, khususnya bagi ibu-ibu kalau mau puasa sunnah hendaklah minta izin kepada suami, karena nyuwun sewu panjenengan melayani suami itu hukumnya wajib, tapi kalau puasa sunnah hukumnya adalah sunnah. Itu makanya tertibnya bagi ibu-ibu yang sudah bersuami bila ingin berpuasa sunnah hendaklah minta izin kepada suami. Nah, misalkan jenengan kemampuannya lebih, ya boleh puasa 10 hari di bulan Rajab, 10 hari pertama, mungkin ditambahi lagi puasa hari Senin dan Kamis, mungkin ditambahi lagi puasa Ayyamul Bid. Bahkan mau puasa 1 bulan penuh juga boleh. Makatan ibu ya. Ingat itu utamakan yang wajib. Enggak, satu lagi pertanyaan. Konten boleh, yang ibu-ibu. Itu, bapak-bapak ini. Bawa 2 penanya. Tak ini bapak-bapak. Penjelasan saya terkait dengan hadis man yuhasibah di komen bahwa minggu man tashabbaha bi qaumin. Penjelasan tentang batasan tasabbah tadi. Batasan sehingga kita dalam melaksanakan agama ini tidak tersumus menyamai sehingga menjadi minggu. Penjelasan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Ada sebuah riwayat yang menyampaikan man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang dia niru-niru suatu kaum, maka dia akan digolongkan dengan kaum tersebut. Nah, di sini tasyabuh ini meniru-niru kalau seandainya hal yang kita tiru itu menurut syariat itu dikatakan mukhalif atau bertentangan, nah maka di sini tidak boleh. Misalkan ya, dalam agama Islam kita diperintahkan kalau laki-laki, misalkan ya, kita rambutnya pendek atau paling banter itu sampai batasan awal punggung di sini. Akhirnya kita niru-niru, ya, niru-niru orang-orang non-muslim yang rambutnya panjang misalkan. Nah, bisa-bisa kita walaupun secara gambarnya kita ini masih Islam, tapi bisa-bisa hati kita digolongkan dengan orang-orang non-muslim. Misalkan dalam agama Islam kita dimakruhkan mencukur rambut tuh namanya koza. Koza itu mengatakan misalkan jambul mawon ya. Nah, di sini diutuhkan, kanan kiri dihabiskan. Nah, dengan dalil katanya niru-niru pemain bola yang si fulan itu. Nah ini jangan-jangan kita nanti bisa digolongkan dengan mereka itu yang notabene katanya tidak iman kepada Allah. Nah kalau kita tasabuhnya kepada orang soleh, misalkan Pak Kiai kok pakai jubah, pakai gamis panjang,
Nah, saya ini walaupun masih belum banyak ilmunya, tapi saya seneng mengikuti amalan baik beliau. Nah, bisa jadi nanti kita akan digolongkan sama beliau di akhirat kelak. Amin ya. Nah, kemudian misalkan ada orang soleh pakai apa namanya rida seperti ini ya. Nah, kita kok seneng, apalagi kalau rida ini kita pikir juga hikmahnya banyak. Kalau gebres itu bisa tutup gini kan. Sehingga ludahnya itu nggak menyebar ke seluruh alam gitu ya. Nah, misalkan juga kita mau sholat, bisa dijadikan sajadah. Nah, maka ini kita dengan adanya hadis ini, kita niru orang soleh supaya apa? Aku walaupun belum soleh banget, aku digolongkan seperti mereka. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Nah, ini yang perlu kita antisipasi akhir bulan Desember kita. Nah, ya kita sebagai umat muslim seharusnya sudah pede dengan baju yang dicontohkan oleh yang mulia baginda Rasulullah SAW. Jadi memang dalam agama itu ada istilahnya toleransi, tapi tidak yang kebablasan itu tidak ya. Tetap kita pede atau percaya diri dengan apa yang disyaratkan dalam agama Islam kita, tanpa kita menyerupai mereka-mereka yang berakidah non muslim. Kata Pak ya, jadi makanya itu tadi kita usaha niru-niru orang soleh, niru-niru orang alim, orang-orang yang baik, walaupun kita ini belum bisa sebaik apa yang beliau amalkan. Sehingga dengan tasabuh atau niru-niru kita dengan orang-orang soleh, dengan harapan nanti di yaumul kiamah digolongkan atau dikumpulkan dengan orang-orang yang soleh. Katakan lagi? Oke, monggo. Pak Yasmin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih waktu yang bersama kepada saya. Pertanyaan dan penjelasannya ini semua saya kira mengalami karena masalah sholat. Sholat itu kita makmum harus mendengarkan bacaannya imam. Contohnya kalau imam membaca Al-Fatihah, kita menjaga melakukan doa. Kalau kita waktu berdoa imamnya membaca Al-Fatihah, apa kita selesai doanya itu atau berhenti mendengarkan imam. Selanjutnya, waktu imam sudah mendengar Wallahualam, kita amin. Imam itu membaca suratan. Terus makmumnya kan hukumnya wajib baca Al-Fatihah itu. Bagaimana kita membaca Al-Fatihah atau mendengarkan makmum? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya dari Pak Lasmi. Dari awal pertanyaannya ini perlu kita ralat. Kalau imam, kita sebagai makmum, imam sedang membaca Al-Fatihah, kita kan harus mendengarkan. Nah, di sini kalimat harus ini perlu kita rubah. Jadi ketika imam sedang membaca bacaan, contohnya suratul Fatihah, kemudian surat-surat pendek atau surat-surat itu bagi makmum hukumnya adalah sunnah, bukan harus, sunnah. Nah, adapun makmum ketika dia membaca doa iftitah Allahu Akbar kabiro walhamdulillahi katsiro, itu juga hukumnya adalah sunnah. Nah, kesunahannya mendengarkan bacaan imam di saat kita sudah menyelesaikan bacaan yang disunahkan untuk makmum. Contohnya doa iftitah. Kalau kita sudah selesai, baru kita fokus atau dengan konsentrasi mendengarkan bacaan Fatihahnya imam. Nah, kalau imam sudah selesai membaca Fatihah, baru kita makmum membaca suratul Fatihah. Makmum sudah selesai membaca suratul Fatihah, baru melanjutkan mendengarkan bacaan imam. Nah, jadi dari awal tadi perlu kita revisi ya. Jadi tidak harus makmum itu mendengarkan bacanya, tapi hukumnya adalah sunnah. Jelas ya? Iya. Konten malih, monggo, masya Allah, masya Allah, saking takeran nih, Allah.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ini berkaitan dengan kadang-kadang kita ini masih punya teman yang bukan Islam. Ini dalam Palimah, kadang ada undangan. Siap. Undangan teman yang Muslim. Jadi apakah ini hubungannya dengan makan maksudnya? Kita kehadiran di waktu itu, apakah kita boleh hadir kemudian makan di situ, karena kita juga nggak tahu halal haramnya. Hanya orang-orang Muslim, sehingga untuk menjaga daripada itu nanti apa sikap kita itu kita hadir atau mungkin kita tidak hadir. Bila mana kita diundang ke tempat pesta atau walimahan orang non muslim, bagaimana sikap kita yang terbaik? Maka sudah pernah kita jawab, seandainya di tempat pesta tersebut ada hal-hal yang sifatnya maksiat kepada Allah, maka kita memang sebagai warga muslim tidak boleh menghadirinya. Tapi secara hubungan ini bagaimana kalau kita nggak hadir nanti nggak enak sama dia? Boleh kita mensiasati hadir sebelumnya atau hadir setelahnya. Mungkin sekarang dunia media sosial kan banyak gitu, kita kirim berita, mohon maaf Pak, ini saya tidak menolak undangan panjenengan, cuman pas di hari tersebut saya kok berhalangan hadir, saya hadirnya mungkin sebelumnya. Atau hadir setelahnya, sekiranya di situ tidak ada kemaksiatan. Nah, seandainya kita tidak bisa menolak dan di situ kita yakini tidak ada kemaksiatan, kita hadir terus makan makanan yang tidak diketahui halal haramnya gimana? Kita boleh, mohon maaf, saya ini hari ini puasa. Saya puasa ini belum bisa menikmati hidangan yang ada, gitu. Kalau boleh dibungkus saja. Nanti sampai di rumah kok ragu-ragu, ini jangan-jangan kecampuran daging babi dan lain sebagainya, ya sudah dimakankan ayam atau pentok yang ada di belakang rumah saja. Gitu kan, makanannya tidak mubazir. Atau mungkin kita punya lele, punya ikan gurame, kita berikan hewan-hewan itu saja. Jadi secara hubungan kita dengan teman kita yang non muslim tadi masih baik, tidak menyinggung dia, kita juga tidak terjerumus dalam perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Cakap sih? Allahumma hamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.